Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Adi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai nama-nama dari candlestick yang harus teman-teman ketahui. Jadi candlestick itu merupakan salah satu alat dari analisa teknikal yang paling akurat untuk memberikan informasi dari sekian indikator yang dimiliki oleh para trader. Candlestick itu dipakai di Jepang sejak tahun 1978 dan mulai populer di dunia pada tahun 1990-an. Sejak saat itu, candlestick menjadi alat utama bagi trader dalam menganalisa pasar, menggantikan posisi sebelumnya yaitu bar chart. Nah, ada 21 nama candlestick yang harus teman-teman ketahui. 21 nama candlestick tersebut adalah dari pola candlestick yang paling sering muncul di pasar dan dapat digunakan dalam mengambil keputusan trading forex. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa nama-nama dari candlestick ini dibuat untuk membantu trader mengenali sedini mungkin yang terjadi di pasar. Tekanan jual ataupun beli semuanya tersirat dalam candlestick ini. Dan kita akan membahas menjadi dua sesi ya untuk membahas mengenai 21 nama candlestick ini. Jadi yang pertama itu namanya adalah common doji. Karena begitu umum terjadi biasanya muncul pada small trading range. Doji itu merefleksikan harga tengah, di mana kekuatan penjual dan pembeli seimbang sehingga belum bisa digunakan untuk memutuskan transaksi jual ataupun beli. Kemudian long ledge doji bisa dikatakan candlestick yang lebih dramatis. Dikatakan bahwa harga naik tinggi, selanjutnya terjadi taking profit sehingga harga kembali ke tengah. Candlestick seperti ini itu menunjukkan kekuatan pasar yang melemah. Kemudian gravestone doji. Di antara dari semua jenis candlestick, mungkin candlestick ini yang paling tidak menyenangkan, di mana harga yang sudah naik itu nggak sanggup menahan ketinggian dan kembali serta tutup di level yang sama dengan harga open tadi ya. Kemudian dragonfly doji. Bentuk terakhir dari doji, di mana harga open merupakan harga tertinggi, dijual kemudian ditutup kembali pada harga open. Apapun candlestick ini, menurut pengalaman itu jarang terjadi. Dan ketika terjadi, maka harga akan cenderung untuk naik atau bullish. Selanjutnya, for price doji. Sangat langka terjadi jika dibandingkan dengan keempat jenis formasi doji lainnya. Bentuknya itu menyerupai garis horizontal tanpa ekor sama sekali, atau ekornya ada muncul sedikit ya pada sisi atas maupun sisi bawahnya. Sedangkan bodinya itu sangat tipis. Jadi for price doji ini hanya akan muncul jika nilai harga open, high, low, dan close itu sama persis dalam satu periode pembentukan bar candle. Ada ketidakpastian sempurna di sini yang berbarengan dengan rendahnya volume perdagangan pada momen tersebut, sehingga tidak dapat dianggap sebagai indikasi menuju arah tren tertentu. Kemudian selanjutnya, hangman atau hanging man. Candlestick ini dinamakan demikian karena terlihat seperti seorang yang sedang dieksekusi dengan kaki yang berayun. Selalu terjadi setelah terjadi tren naik yang panjang. Analoginya bahwa trader itu melihat aksi jual dan buru-buru mengambil posisi tepat, kemudian mereka menemukan bahwa bisa membeli dengan harga yang jauh lebih murah. Di sisi lain, hammer muncul dari perpanjangan tren turun. Hammer terjadi karena adanya tekanan jual yang kuat seringkali di saat harga pembukaan. Untuk selanjutnya, pasar mengalami recovery kemudian ditutup dengan harga open atau lebih tinggi. Selanjutnya, candlestick shooting star. Hanya dapat terjadi pada sebuah pasar yang berpotensi naik dan saat muncul candlestick ini akan menjadi peringatan bahwa minor uptrend itu akan mengalami pembalikan. Pada shooting star, bodi yang kecil dan upper shadow yang panjang itu menunjukkan bahwasanya tekanan bullish itu dikontrol oleh tekanan bearish. Kalau kita lihat di candlestick inverter hammer, sekilas tampak sama dengan shooting star. Bedanya, shooting star itu terjadi pada akhir tren naik, sedangkan inverter hammer terjadi setelah tren turun. Di Jepang, marubozu itu berarti close crop atau sebutan lainnya adalah shaft head atau shaft button yang artinya itu dipotong pendek.
Tipikal dari candlestick Marubozu ini berupa body candle yang panjang yang menunjukkan saat itu pasar berada dalam range yang lebar dan dengan shadow yang pendek atau hampir tanpa adanya shadow memperlihatkan bahwa harga itu bergerak naik dan bergerak turun tanpa adanya keraguan. Kemudian spinning top. Ciri khas dari spinning top ini adalah memiliki dua shadow yang panjang di bagian atas dan bawah dengan ukuran tubuh yang kecil. Warna body dari spinning top ini tidak terlalu penting karena kemunculan dari pola spinning top ini mencerminkan pola keraguan-raguan antara harga akan bergerak naik atau turun. Ketidakpastian ini menjadi fokus utama dalam spinning top. Body yang kecil pada spinning top itu menggambarkan bahwa sebenarnya kekuatan bullish dan bearish itu sama besarnya. Tapi Anda perlu memperhatikan kapan waktu dari spinning top ini muncul. Jika spinning top ini muncul di ujung sebuah uptrend, maka ada kemungkinan pasar itu akan berbalik arah menjadi downtrend. Dan sebaliknya, jika spinning top itu muncul di ujung downtrend, maka ada kemungkinan akan terjadi pembalikan arah menjadi uptrend. Namun, spinning top itu membutuhkan konfirmasi dari candlestick berikutnya agar arah pergerakannya bisa diperkirakan. Pada dasarnya, grafik itu merupakan pola yang cukup netral. Oleh karena itu, meskipun spinning top muncul di ujung uptrend, tidak serta-merta pembalikan arah terjadi. Tapi peluang balik arah akan semakin besar jika spinning top itu muncul di ujung uptrend diikuti dengan candlestick bearish yang cukup panjang. Dan sebaliknya, spinning top yang muncul di ujung downtrend membutuhkan bullish candlestick sebagai konfirmasinya. Nah, jadi seperti itu untuk sharing di video kali ini. Kita akan ketemu lagi di part yang kedua ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel XM Indonesia dan nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel XM Indonesia. Saya Ardi Novianto Putra. Bye-bye.